Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum mengawali pembicaraan ini, marilah kita bersama-sama menyanjungkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Kita masih diberikan kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa merasakan kenikmatan jasmani dan juga rohani. Subhanallah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah penyelamat umat, karena beliaulah suri tauladan dalam kehidupan ini, dan semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa setia kepada ajaran dan sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Fauzan Pujianto selaku dosen pengampu ilmu dakwah, dan juga tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Langsung saja izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema Pemuda Pemimpin Masa Depan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apabila kita berbicara tentang kaum muda, kita sering dapati dalam banyak artikel, dan kita sendiri bahkan menyaksikan peran partisipasi pemuda yang besar dalam membangun, menyumbang, dan mendukung perkembangan massa. Mereka adalah harapan bangsa yang akan berjuang demi masa depan negara yang lebih cerah. Demikian juga, mereka dalam waktu yang sama merupakan harapan Islam yang akan berjuang demi ajaran Islam di hari esok, yang akan mempertahankan undang-undang Islam, yang akan melindungi generasi muda Islam secara luas dari pengaruh gaya hidup Barat yang merusak, yang akan menjadi seorang pemimpin pada masa selanjutnya. Hal ini diteriakkan seperti, sekarang pemuda, besok akan menjadi pemimpin. Pernyataan ini mendorong kita untuk memperhatikan eksistensi pemuda di masa datang. Pemuda dianggap melambangkan semangat yang tinggi dan tidak pernah redup. Pemuda dianggap melambangkan keberanian yang tidak pernah luntur. Pemuda dianggap melambangkan kekuatan yang tidak mudah hancur. Gambaran pentingnya peranan pemuda telah disampaikan Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, dalam salah satu slogannya, "Berikan kepadaku 10 pemuda, akan aku guncangkan dunia." Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, salah seorang pujangga Mesir, mengatakan, "Inna fi yadi syubbani amrul ammati wa fi aqdamiha hayatuha." Yang artinya, sesungguhnya di tangan pemudalah urusan umat dan kaki-kaki merekalah kehidupan umat. Lebih dari 1400 tahun yang lalu, Rasulullah telah menyadari pentingnya peningkatan kualitas pemuda. Dan bagaimanakah dengan kita? Al-Quran memberikan petunjuk bagi kita agar mendidik generasi muda yang kuat, sehingga kita tidak khawatir bila meninggalkannya. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah,
yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9. Karena itulah agama kita menganjurkan agar kita menjadi seorang pemimpin Islam yang fleksibel bagi masyarakat, yang pada akhirnya harus mempersembahkan sumbangan bagi perkembangan masyarakat Islam secara luas. Ironisnya, di era yang canggih ini, kita menyaksikan perbuatan kaum muda selalu bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Kita memperhatikan banyak kaum muda tingkat sadar akan pendidikan, dan lebih sedih lagi jika kita memperhatikan saudara-saudara kita, kaum muslimin di negara kita, berperilaku buruk dan mereka sengaja menghindari ajaran Islam dan mengikuti kebudayaan Barat. Kita tidak dapat membayangkan dan menggambarkan apa yang bakal terjadi di masa datang. Jika semua kaum muda tidak memperhatikan tanggung jawab ini, kita harus sadar bahwa tanggung jawab membangun bangsa dan menegakkan agama bergantung pada kita. Dengan beberapa pertimbangan harus kita lalui dengan hati-hati terhadap kebudayaan Barat yang merusak dan mewarnai ajaran Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terakhir, namun tak kurang pentingnya, saya ingin mengajak saudara untuk menyiapkan generasi muda agar mampu mengganti generasi tua di masa depan. Dan saya berharap kepada kalian semua dan seluruh teman-temanku kaum muslimin dimanapun mereka berada, agar menjauhkan diri kita dari perbuatan jelek. Dan selanjutnya, kita harus mengembangkan skill dan potensi kita untuk menggapai masa depan yang cerah. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Manusia memang tidak pernah terlepas dari kesalahan. Apabila dalam penyampaian pidato ini banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebenaran dalam pidato ini, maka saya pun menyadari bahwa yang benar itu hanya datangnya dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.